Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu rizki yang baik, ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menggugurkan dosa-dosa, mengangkat derajat, memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Kalau seandainya diumumkan, Pak, barang siapa yang datang ke masjid ini akan dimudahkan jadi caleg, kira-kira masjid ini gimana, Pak Bilal? Penuh. Kita nggak kebagian tempat, Pak. Kita yang biasa sholat 5 waktu akhirnya di luar kita. Tapi ketika barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan ke surga. Itu jarang yang bergerak, ya subhanallah. Hah? Orang pilihan. Maka itu dunia Allah kasih sama siapa aja. Orang Yahudi yang mencela Allah, Allah kasih dunia. Tapi iman, pemahaman yang benar, agama, itu hanya Allah kasih kepada orang yang Allah ingin masukkan ke surga. Dan bukan kepada orang yang paling rajin juga, bukan, Pak. Ada orang rajin tapi nggak punya ilmu, Allah biarkan di atas kesesatan. Apa dikira orang Syiah itu malas? Sebagian mereka rajin. Apakah mereka tidak berkorban untuk agama? Mereka berkorban. Darah mereka, kadang-kadang mereka lukai badan mereka. Tapi mereka di atas, bukan di atas Quran dan hadis. Kita yang kadang-kadang iman naik dan turun, kadang-kadang malas, kadang-kadang rajin, kadang-kadang baik, kadang-kadang lagi kumat ya lumayan jahat begitu. Tapi Allah berikan kepada hati kita ini keinginan belajar ilmu agama. Dan Allah pahamkan kita agama. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, Allah fahamkan dia agama. Maka dari hari ini jangan pernah iri sama orang yang punya harta banyak tapi haram. Jangan. Itu cuma menjadi nadamah, penyesalan di yaumul qiyamah. Tapi irilah kepada orang-orang yang Allah istiqomahkan. Allah istiqomahkan dari mulai muda, dia terus jadi orang baik, tiba-tiba meninggal jadi orang baik, puluhan tahun jadi orang baik. Itu kita iri.
Coba lihat, ya, sebagaimana ya kita nggak usah melihat jauh-jauh. Allah kemarin takdirkan kepada Ustadz kita, rahimahullah taala, Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Masya Allah, dari muda orang nggak ada yang tahu namanya sunnah, dia pegang sunnah. Lalu orang ketika menjauhi sunnah, bahkan melempari sunnah dengan batu, dia paling depan mengajarkan sunnah. Dan sampai akhir hayatnya nggak berubah. Itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Ada orang ketika dia tidak terkenal, mustaqim, itu banyak. Tapi begitu dia udah mulai terbuka dunia, terbuka harta, terbuka terkenal, waduh, berat. Maka itu dikatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Kita hari ini Allah mudahkan kumpul di masjid ini. Berarti ini sinyal. Barang siapa yang Allah mudahkan belajar ilmu agama, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Apalagi ilmu agama yang kita pelajari adalah akidah tauhid, yang langsung Allah perintahkan di Quran dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Belajarlah tentang la ilaha illallah, tentang tauhid. Wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah untuk dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mempelajari tauhid. Bahkan tauhid inilah yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kita benar, maka kita benar dalam berjalan. Tauhid kita salah, maka kita salah dalam berjalan. Dan banyak orang yang terkadang meremehkan tauhid. Padahal kalau dia meremehkan tauhid, bisa jadi puasanya, sholatnya, baca Qur'annya, sedekahnya, bahkan haji dan umrohnya bisa jadi tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang bab yang keempat, tentang hadis-hadis pilihan tentang tauhid dan akidah. Hadisnya kita ambil dari Bulughus Sa'adah min Adillati Tauhidil Ibadah, karya Salah bin Muhammad Al-Budair. Dia salah seorang imam dan khatib di Masjid Nabawi Syarif, seorang hakim di mahkamah tinggi di Madinah Mudawarah. Ini syekh besar, seorang hakim, seorang qadi, seorang profesor dalam akidah. Sekarang masuk bab yang keempat. Maja'a fi iradati syar'iyyati diniyah. Hadis-hadis yang berkaitan tentang iradah syar'iyah diniyah. Apa itu iradah syar'iyah diniyah? Iradah itu artinya keinginan. Allah memiliki keinginan. Seperti Allah memiliki keinginan menciptakan kita supaya kita beribadah kepada Allah. Itu keinginan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkan dan beribadah kepadaku. Allah ciptakan manusia dan jin ini tujuannya apa? Keinginannya agar ibadah kepada Allah. Itu namanya iradah diniyah, syar'iyah, iradah syariat. Tetapi iradah syariat ini adalah keinginan yang pasti Allah cintai dan belum pasti terjadi. Itu namanya keinginan Allah syar'i. Jadi keinginan Allah ada dua. Yang pertama iradah kauniyah. Ini harus dipahami ini akidah ya. Iradah kauniyah, keinginan Allah secara alami. Ini pasti terjadi dan tidak terkait dengan suka atau bencinya Allah. Nggak ada kaitannya dengan suka dan benci, tapi dia keterkaitan dengan terjadinya
karena alamiah, iradah kauniyah. Yang kedua, iradah syar'iyah. Allah punya keinginan, tapi keinginan ini secara syariat, tidak secara alami. Iradah kauniyah atau syar'iyah ini iradah yang pasti Allah cintai dan Allah sukai keberadaannya, tetapi dia belum pasti terjadi. Sudah dipahami belum ini? Dua iradah. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Allah punya kehendak yang dikatakan iradah. Apakah semua kehendak Allah pasti terjadi? Belum tentu terjadi. Yang belum tentu terjadi biasanya itu iradah syar'iyah. Allah inginkan tetapi belum tentu terjadi. Contoh, Allah inginkan kita semua ibadah kepada Allah, iya tidak? Allah inginkan kita semua ini menyembah Allah, iya tidak? Terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Tapi Allah inginkan, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Berarti keinginan Allah menciptakan jin dan manusia itu iradah syar'iyah agar kita ibadah. Adapun iradah kauniyah itu keinginan Allah yang pasti terjadi dan tidak mungkin tidak terjadi. Dan itu tidak ada kaitannya dengan ridho dan cinta. Tidak ada kaitannya dengan ridho dan cinta. Orang kafir ada tidak? Terjadi tidak? Keberadaan dan terjadinya orang kafir itu dengan izin Allah tidak? Izin Allah. Allah ridhoi tidak? Tidak. Tapi ada. Itu makanya iradah kauniyah. Dia ada, tapi belum tentu Allah cintai. Di sini ibadah kepada Allah itu adalah iradah, keinginan Allah kepada kita. Tapi keinginan ini itu tidak pasti terjadi, tapi pasti Allah cintai. Jadi segala sesuatu yang Allah perintahkan itu namanya iradah syar'iyah. Segala sesuatu yang Allah putuskan dan sudah terjadi itu iradah kauniyah. Iradah kauniyah atau iradah syar'iyah yang sudah terjadi maka bisa dikatakan juga iradah kauniyah. Pelan-pelan nih. Iradah syar'iyah yang sudah terjadi maka bisa dikatakan iradah kauniyah. Contoh, beriman itu Allah inginkan tidak? Inginkan. Berimannya Abu Bakar sudah terjadi belum? Sudah. Berarti berimannya Abu Bakar itu iradah syar'iyah atau iradah kauniyah? Iradah syar'iyah kauniyah. Double. Dia pasti terjadi dan sudah terjadi dan Allah ridhoi. Iblis Allah ciptakan, ada tidak? Ada. Allah izinkan dia hidup? Izin. Mungkinkah ada yang bisa hidup di alam ini tanpa izin Allah? Enggak. Ketika Allah izinkan dia hidup, berarti dia iradah apa? Kauniyah. Keberadaan dia ada, tapi belum tentu Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya kan? Maka itu dikatakan iradah kauniyah. Iradah kauniyah. Di sini
Kadang-kadang orang nggak paham. Contoh, babi siapa yang ciptain? Allah. Yang ciptain siapa? Allah. Kan Allah yang ciptakan, berarti kan Allah izinkan. Kalau Allah izinkan ya berarti boleh dimakan. Masa Allah ciptakan tapi nggak boleh dimakan? Siapa yang ada ini muka bumi? Allah. Berarti izin dari Allah nggak dia ada. Berarti babi siapa yang haramkan? Nggak ada yang haramkan. Karena Allah yang ciptakan, kata dia. Karena dia anggap semua yang Allah ciptakan pasti Allah ridhoi. Hah? Padahal segala yang Allah ciptakan belum tentu Allah ridhoi zatnya. Allah belum tentu ridhoi zatnya. Lalu kenapa Allah ciptakan kalau Allah nggak ridhoi? Karena Allah ingin uji. Yang halal banyak. Coba hitung-hitung sekarang. Makanan yang halal sama makanan yang haram, banyakan yang mana? Halal. Burung dengan segala jenis burungnya halal. Ayam dengan segala jenis ayamnya, kecuali burung elang tadi ya, burung pemakan bangkai itu haram. Ayam dengan sejenak, kambing, rusa, onta, gajah aja halal. Yang halal banyak, Allah satukan, nih babi haram. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Babinya Allah nggak irido, tapi keberadaan babi, hikmahnya Allah ridhoi, supaya Allah tahu mana di antara kita yang taat sama Allah, mana yang tidak. Jadi yang Allah ridhoi bukan zatnya, yang Allah ridhoi adalah hikmahnya. Itu perbedaan antara iradah kauniyah dan iradah syariah. Kita baca hadis. Ini hadisnya bagus sekali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW bersabda bahwasannya Nabi bercerita, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada penghuni neraka yang paling ringan, ahwan ahli nar. Allah berkata kepada penghuni neraka yang paling ringan. Allah tanya sama penghuni neraka ini, "Lau kunta lakad dunya wa ma fiha wa mithliha wa ma'aha akunta muftadiyan biha?" Kata Allah kepada penghuni neraka yang paling ringan. Kata Allah kepada dia, kalau engkau punya dunia dan seisinya, kau punya emas, kau punya tanah, kau punya rumah, kau punya dunia dan seisinya, bahkan ditambah 2 kali lipat, semua punyamu itu, apakah kau mau tebus dirimu dengan hartamu yang banyak itu supaya kau lepas dari neraka? Maka kata dia apa? Naam, mau. Coba Pak, orang sekarang saja diponis penjara 5 tahun. Dia punya duit 5 miliar. Disuruh bayar 3 miliar atau 4 miliar. Kamu lepas dari 5 tahun. Mau nggak dia bayar 4 miliar? Dia akan bayar. Dia akan berpikir apa? Lebih baik saya bayar 4 miliar, saya keluar, saya bisa cari duit. Padahal kalau dia di penjara, nggak ada digosok pakai setrika, nggak ada dikasih makan dari nanah, nggak ada buah zakum yang mencabik-cabik ususnya. Dia mau bayar supaya keluar dari penjara dunia. Bagaimana kalau dia masuk neraka? Beranikah dia bayar dengan seluruh hartanya? Ya pasti, ya kan? Bahkan Allah gambarkan di Quran ketika penghuni neraka masuk ke neraka, lau yaftadi yaumaidin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilahati lati tu'i. Kalau seandainya hari itu dia bisa tebus dengan anaknya, ini anakku ambil, terserah kau cincang, kau bunuh, yang penting aku selamat. Ada nggak orang berani nebus sesuatu sampai anaknya dia kasih? Lau yaftadi yaumaidin bibani. Di hari itu mereka berangan-angan kalau seandainya mereka bisa tebus diri mereka dengan anak mereka.
au sahibatihi wa akhi. Kalau anaknya nggak cukup, istrinya dikasih. Ambil nih istriku. Nggak cukup juga istri, wa akhi, saudaraku ambil. Kalau nggak cukup juga, semua hartaku yang pernah kukumpulkan sampai capek, sampai aku sakit, aku keringatan, yang kukumpulkan dulu, ambil semuanya. Untuk apa? Lepaskan aku dari neraka. Seperti itu keadaan orang yang masuk neraka. Kalau bisa menebus dengan apapun, dia tebus diri. Ini Allah bertanya kepada orang yang masuk neraka yang paling ringan. Kalau kau punya uang sebanyak dunia ini, kau suruh bayar supaya kau lepas dari neraka, kau bayar tidak? Naam, aku akan bayar. Maka Allah berkata, kata Allah kepada dia, faqad aradtu minka ahwan min hada. Padahal kata Allah, aku ingin kepadamu lebih ringan daripada ini. Aku nggak mau mengazab engkau. Wa anta fi solbi Adam. Ketika itu engkau masih di dalam janin ibumu, di tulang rusuk Adam. Aku minta kepadamu jangan kau sekutukan aku. Dan aku tidak akan masukkan engkau ke neraka. Tapi engkau enggan, maka engkau menyekutukan aku. Ini pembahasannya. Allah ingin kita masuk surga. Sehingga ketika masih di dalam tulang sumsum Adam, kita sudah diambil perjanjian supaya tidak menyekutukan Allah. Tapi tetap manusia menyekutukan Allah. Pertanyaannya, kan Allah ingin kita masuk surga. Loh, kok kita masuk neraka? Kata di sini, faqad aradtu minka, aku ingin kepadamu supaya tidak masuk neraka, kata Allah. Sehingga aku ambil perjanjian denganmu supaya kau tidak menyekutukan aku, tetapi kau telah menyekutukan aku sehingga kau masuk neraka. Kalau orang bertanya gimana memahami hadis ini, kok keinginan Allah tidak tercapai? Kan Allah ingin kita masuk surga, tapi kok kenyataannya masuk neraka? Ini pembahasan tadi. Keinginan di sini keinginan apa? Iradah syar'iyyah. Allah pengen kita bertauhid. Allah pengen kita jadi orang soleh. Allah pengen kita orang bertakwa. Allah mau kita menjadi hamba-hamba Allah. Itu keinginan syar'iyyah. Tapi kita yang memilih jalan sendiri. Jadi kalau ada orang masuk neraka bukan karena Allah paksa, karena dia yang milih jalannya sendiri. Allah sebenarnya menginginkan kita masuk surga dibanding Allah menginginkan kita masuk neraka. Karena Allah memberikan jalan-jalan yang banyak kepada kita untuk menuju surga dibanding jalan-jalan menuju neraka. Jalan menuju surga, pintu surga 8, pintu neraka 7, tapi yang 7 lebih ramai daripada yang 8. Kan benar, pintu surga berapa Pak? 8. Pintu neraka 7. Kenapa yang masuk yang 7 pintu lebih banyak daripada yang 8 pintu? Padahal kesempatan masuk ke 8 pintu lebih banyak daripada kesempatan masuk di dalam 7 pintu. Di sini dalil bahwasannya apapun yang kita kumpulkan dari dunia, tapi ternyata di yaumul qiyamah itu menjadi sebab masuk neraka, maka penyesalan yang tiada arti. Sampai mereka mengatakan, qala rabbirji'uni, ya Allah balikin aku. Ngapain mau balik? Fa asaddaq wa aku minas salihin. Ya Allah, kalau kau balikkan aku ke dunia, aku pengen jadi orang soleh. Kenapa Allah nggak kasih, Pak? Kenapa Allah nggak kasih dia kembali ke dunia untuk jadi orang soleh? Hah? Sudah ditetapkan kematiannya, sudah selesai kematiannya. Ada juga jawaban mengatakan dia kalau seandainya dibalikkan ke dunia, di Quran juga disebutkan dia tidak akan pernah menjadi soleh. Begitu lagi. Kenapa? Jawabannya dari mana tahu? Karena dikasih waktu, dia tetap begitu terus. Jadi gini, orang hidup dikasih waktu 60 tahun. Di dalam 60 tahun ini diingatkan, diberikan musibah,
diberikan kesenangan, diberikan kesempitan, asam garam semua dia cobain supaya dia kenal Tuhan. Dipukul udah, dilembutin udah, dibaikin udah, dikerasin udah, dijepit udah, dilapangin udah, tetap nggak kenal Tuhan. 60 tahun dikasih waktu kayak begitu, ditunggu 60 tahun. Kira-kira kalau dia dibalikin lagi ke dunia, 60 tahun aja dia sia-siain, maka Allah tidak akan memberikan uzur. Maka dalam sebuah hadis, Allah tidak akan memberikan uzur kepada orang yang 60 tahun dan tetap melakukan kemaksiatan. Maksudnya tidak memberikan uzur apa? Tidak menerima uzur dan alasan dia. Apa alasan kamu tidak kembali kepada Allah? Dikasih lapang pernah, dikasih sehat pernah, dikasih susah pernah, dikasih sempit pernah, dikasih mudah pernah, dibaikin sudah, dikerasin sudah, tetap nggak berubah. Lu harus apa? Maka keputusan Allah, ketika kau sudah mati, kau tidak akan pernah kembali lagi dan penyesalanmu percuma. Ini dia. Maka itu ada orang dalam sebuah riwayat lain, ada orang yang paling nikmat di dunia. Yang paling nikmat dunia lah. Semua dunia pernah tinggal dia tunjuk, dia dapat. Ketika di akhirat, dia dimasukkan ke neraka sesaat, cuman dicelupin. Celupin sebentar. Kemudian dicabut lagi. Ditanya sama dia, apakah kau pernah merasakan nikmat? Kata dia, lupa. Nggak pernah nikmat sedikit pun kurasakan. Setelah dicelupkan ke neraka, lupa semua nikmat dunia. Ada orang yang kedua, orang yang paling sengsara di dunia, udah. Paling sengsara di dunia. Yang paling sengsara dari sisi segalanya. Fisiknya penuh dengan sakit, hidupnya penuh dengan ketelantaran, kesulitan, kesusahan, paling sengsara di dunia. Tapi dia dimasukkan ke surga sesaat. Sesaat saya dimasukkan ke surga, lalu dia dicabut lagi. Ditanya sama dia, pernahkah kau mengalami kesulitan? Kata dia, lupa, nggak pernah aku mengalami kesulitan. Begitu sesaat masuk surga, lupa semua kesulitan dunia. Begitu juga orang tadi, sepanjang hidupnya di dunia bahagia, nggak pernah sulit. Begitu sesaat masuk neraka, lupa semua kesulitan, lupa semua kenikmatan dunia. Maka orang yang menelantarkan akhiratnya cuma untuk dunia, itulah orang yang dikatakan rugi. Rugi. Yang mahal dia tukar dengan yang murah, rugi tidak? Rugi. Yang jelek dia tukar dengan yang bagus nih, yang bagus, yang mahal dia tukar dengan yang jelek dan bobrok. Bodoh nggak? Hah? Bodoh atau tidak? Maka Allah gambarkan orang yang mendahulukan dunia dengan kebodohan. Ada orang naik sepeda, yang satu lagi naik mobil bagus, ketemu di jalan sama yang punya sepeda, bilang tukeran yuk. Yang punya mobil mau tukeran. Kita bilang dia sadar nggak nih orang? Sadar. Pintar atau bodoh? Bodoh. Itu baru mobil sama sepeda tukerannya. Lah ini akhirat sama dunia nggak bisa dibandingkan. Bagaikan setetes air dengan air samudra. Bagaikan bangkai. Kan dunia kan kalau Rasulullah seperti apa? Bangkai. Bangkai kambing ditukar dengan bidadari. Nih kamu, saya kasih bangkai kambing, bidadarinya buat saya ya. Ambil bidadari, saya makan bangkai kambing aja. Bodoh nggak itu? Maka kalau Quran mengatakan pelaku maksiat itu adalah bodoh, pelaku maksiat itu jahil, pelaku maksiat itu tertipu, karena begini keadaannya. Menukar sesuatu yang rendah dengan sesuatu yang mahal. Di sini dalil juga Allah menginginkan kepada kita kebaikan. Tapi kebaikan itu kembali kepada kita, apa yang kita pilih. Allah memberikan kebebasan dalam hidup kita memilih. Tapi pilihan kita selalu di bawah kehendak Allah. Tapi kita boleh memilih dalam hidup. Dan setiap pilihan yang kita pilih dalam hidup ada konsekuensinya. Yang milih maksiat ada konsekuensinya, yang milih taat ada konsekuensinya.
Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kau menghendaki sesuatu kecuali kehendakmu itu di bawah kehendak Allah Rabbul Alamin. Ya, ini hadis yang pertama. Orang yang punya dunia dan seisinya, kalau ditanya sama dia, maukah kau bayar dunia dan seisinya ini untuk kau masuk surga, selamat dari neraka? Dia bilang iya. Hadis yang kedua, innallaha yardha lakum thalathah wa yakrahu lakum thalathah. Allah ridho kepada kalian 3 perkara dan Allah benci terhadap kalian 3 perkara. Pertanyaannya, kalau Allah benci, kenapa juga ada? Ini kembali kepada pembahasan tadi. Keberadaan dia adalah iradah kauniyah, bukan iradah syar'iyah. Apa yang diridhoi oleh Allah? Allah ridho kepada kalian agar kalian beribadah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, Allah ridho agar kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan kalian terpecah belah. Dan Allah benci kepada kalian kila wa qol. Kila wa qol itu katanya dan katanya, nggak ada sumber yang pasti. Kabar burung udah disebarin kemana-mana, udah disebar ke grup WhatsApp, udah disebar ke grup keluarga, udah disebar ke Facebook, sudah disebar ke Instagram. Ternyata akhirnya dia klarifikasi, maaf saya salah berita. Itu namanya kila wa qol. Itu Allah benci. Yang dimaksud benci di sini haram. Yang kedua yang Allah benci adalah kasratus soal. Kasratus soal itu banyak bertanya. Banyak bertanya yang dibenci di sini adalah banyak bertanya tujuannya debat. Atau banyak bertanya tujuannya supaya tidak mengamalkan amalan. Sebagaimana orang-orang Yahudi ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi, dia tanya jantan atau betina. Udah dikasih tahu, tanya lagi, yang tua atau yang muda? Udah dikasih tahu, ditanya lagi, warna apa? Udah dikasih tahu, boleh yang pernah yang pernah buat bajak atau enggak? Kalau dia nggak tanya, dia tinggal ambil sapi yang mana aja sembelih, selesai masalah. Karena dia tanya, sampai hari ini jadi PR orang Yahudi, sapi mana yang dia cari. Ternyata sampai hari itu masih jadi PR mereka. Jadi mereka di dalam sebuah literatur dikatakan mereka berkeyakinan Tempel Sulaiman, yaitu apa? Tempel Sulaiman, Candi Sulaiman itu akan berdiri lagi dan mereka akan mendirikannya lagi. Kan Tempel Sulaiman sudah 2 kali berdiri dan dia robohkan. Tempel Sulaiman ini akan berdiri yang ketiga, tapi tidak akan berdiri Tempel Sulaiman yang ketiga ini kecuali harus dikurbankan dulu seekor sapi yang kuning yang belum pernah sekalipun dinaikin. Maka mereka cari nih sapi kuning ini sampai sekarang. Bahkan sapi itu kalau pernah ditaruh kain aja di atas kepalanya atau punggungnya, itu sapi udah batal, nggak boleh. Kalau kata mereka sapi ini ada, maka sapi ini barulah dikurbankan, barulah boleh dibangun Tempel Sulaiman. Di mana? Di tempat Masjidil Aqsa. Maka sampai sekarang mereka kekeh tuh Masjidil Aqsa harus jadi target mereka. Karena sebagian Yahudi masih berkeyakinan harus didirikan di situ Tempel Sulaiman. Nah, ini kasratus soal, banyak tanya. Bahkan Allah mengatakan la tas'alun an asya in tubdalakum tasukum. Jangan kalian tanya-tanya sesuatu tujuannya ngetes juga sama, tujuannya debat juga sama, tujuannya adalah apa? Kalau orang-orang Yahudi dulu tujuannya adalah ingin menghindar dari kewajiban. Itu tidak boleh. Kasratus soal.
Adapun bersoal, bertanya untuk cari ilmu, itu perintah Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang berilmu kalau kalian nggak tahu. Jadi beda. Bertanya untuk debat, bertanya untuk cari-cari kesalahan, bertanya untuk sesuatu yang nggak bermanfaat. Itu nggak boleh. Atau bertanya untuk sesuatu yang nggak ada faedahnya sama kita. Itu nggak boleh. Tanya perkara-perkara yang bukan urusan kita. Itu nggak boleh. Nggak boleh bertanya yang bukan urusan kita tentang hidup orang lain. Itu nggak boleh. Iya. Yang berikutnya adalah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, idha'atul mal, menelantarkan harta, menyia-nyiakan harta. Nah, menyia-nyiakan harta ini beraneka ragam, Pak. Di antara bentuk menyia-nyiakan harta adalah ya membuang-buangnya tanpa ada kebutuhan, menghambur-hamburkan, mubazir, punya uang banyak tapi dibakar jadi petasan yang puluhan juta, itu menghambur-hamburkan itu. Tapi zaman sekarang ada orang menghambur-hamburkan uang untuk penampilan, Pak. Maka Rasulullah mengatakan ta'isa abdu dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abu khamisah. Celakalah budaknya emas, uang, celakalah budaknya pakaian, model. Gimana nih maksudnya budaknya pakaian, Pak? Dia kerja, banting tulang, peras keringat, harga diri turun, dia nggak tidur, terus dia melek supaya dapat duit. Tujuannya supaya satu, dapat apa? Duit. Begitu dapat duit, hampir 90% duitnya hanya untuk beli pakaian. Jadi apa yang kau lakukan? Kenapa kau tahan makanmu? Beli makan, beli pakaian. Kenapa kau kerja capek letih? Cuman beli pakaian. Kenapa kau kurang tidur? Hanya untuk pakaian. Kenapa kau kerja rodi? Hanya untuk pakaian. Ta'isa abdu dinar, ta'isa abdul khamisah. Kenapa kau kerja nggak ngelihat yang halal dan yang haram semua kau ambil? Ternyata hanya untuk penampilan. Ini namanya ta'isa abdu dinar. Dan orang zaman sekarang banyak yang kayak begini. Nggak peduli yang halal yang haram, nggak peduli. Cuman ingin beli mobil bagus. Ya subhanallah. Rugi hidup dia. Nggak peduli dia benar apa salah. Tapi hanya untuk penampilan, nggak boleh ini. Ini termasuk idha'atul mal. Kalau memang kau punya harta dan pantas hartamu dibelikan barang mahal, boleh. Kita bukan berarti kita melarang orang membeli barang mahal. Rasulullah punya seekor onta, yang onta itu mahal harganya. Rasulullah punya. Rasulullah SAW punya onta merah, Rasulullah SAW. Tapi tanpa menelantarkan ibadah, tanpa menelantarkan halal dan haram, tanpa menelantarkan hak keluarga, tanpa menelantarkan hak diri, tanpa menelantarkan hak sedekah, anak yatim, nggak menelantarkan itu. Kalau dia menelantarkan waktu dia untuk ibadah, menelantarkan waktu dia untuk keluarga, menelantarkan dirinya sendiri, hanya untuk dia mendapatkan perkara-perkara dunia tadi, kita katakan ini termasuk idha'atul mal, termasuk menyia-nyiakan harta. Inna mubadzirina kanu ikhwan syayatin wa kana syaitan li rabbih kafur. Sesungguhnya orang-orang mubadzir itu saudaranya syaitan, dan syaitan kepada Allah itu kufur. Pembahasannya di sini, Allah ridho kepada tiga, artinya Allah cinta dan Allah inginkan. Yang satu, beribadah kepada Allah, jangan menyekutukannya. Yang kedua, berpegang dengan tali Allah. Yang ketiga, jangan berpecah belah. Allah ridho dengan tiga ini. Tapi pertanyaannya, apakah tiga ini terjadi untuk seluruh manusia? Tidak. Padahal Allah inginkan, tapi nggak terjadi. Keinginan apa di sini? Keinginan syar'iyah. Maka sedikit kesimpulannya,
Keinginan syariah adalah keinginan Allah terhadap sesuatu yang Allah cintai dan belum tentu terjadi. Keinginan Allah terhadap sesuatu yang Allah cintai dan belum tentu terjadi. Yang kedua, iradatu kauniyah, yaitu keinginan Allah terhadap sesuatu yang pasti terjadi dan belum tentu Allah cintai. Iradah kauniyah, iradah yang pasti terjadi dan belum tentu Allah cintai. Dia terjadi tapi belum tentu Allah cintai. Tapi kenapa bisa terjadi? Allah izinkan karena iradah kauniyah, bukan karena dianya, tapi karena hikmah yang di belakangnya. Ya, ini tentang iradah kauniyah dan iradah syariah. Isya, azan dulu? Ya, kita azan dulu sebentar. Arabi alaihi jubbatun min tayalis makfufa bidibaj mazrura bidibaj. وقال إن صاحبك الله أكبر الله أكبر ويا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن Iya, kita lanjutkan sedikit setelah itu salat Isya. Jadi kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Berarti beribadah kepada Allah adalah keinginan Allah ketika menciptakan jin dan manusia. Keinginannya agar mereka beribadah kepada Allah. Tapi apakah keinginan ini tercapai? Belum tentu. Ada yang melakukan, ada yang tidak. Kenapa? Karena iradah di sini adalah iradah syariah. Lalu kita kuatkan dengan hadis-hadis tadi. Allah inginkan kita masuk surga. Tapi ternyata sebagian kita malah menyekutukan Allah.
Berarti keinginan di sini adalah keinginan syar'iyah. Ya, karena kalau kita tidak memahami ini, nanti ada yang memahami bahwasannya kalau Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah, berarti apapun yang kita lakukan saat ini kita sedang ibadah kepada Allah. Mereka memahami terbalik lagi nih. Berarti pemahamannya kita kan diciptakan untuk ibadah. Berarti sekarang yang kita lakukan itu adalah ibadah. Jadi kau maksiat, kau minum khamar, kau apapun, kau sedang ibadah. Karena Allah menciptakan kau tujuannya ibadah. Kita bilang kamu salah paham tentang ayat. Allah menginginkan kita ibadah syar'iyah, secara syariat yang dituntun oleh Rasulullah. Tapi kalian kita manusia diberikan kemampuan berpikir dan memilih. Ternyata kebanyakan kita memilihnya tidak untuk ibadah kepada Allah. Maka itu dikatakan hujibatil jannah bil makarih wa hujibatin naru bisyahwat. Surga itu diliputi dengan yang dibenci, neraka itu diliputi dengan syahwat dan hawa nafsu. Jadi kalau ada zaman sekarang ini kita orang-orang yang insya Allah istiqomah, itu suatu keutamaan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betapa beratnya dan betapa besarnya ujian-ujian manusia, terutama di zaman fitnah sekarang. Bukan hanya ujian syahwat, ujian syubhat. Betapa banyak sekarang orang-orang yang menggaungkan tentang kesesatan, ya tidak? Banyak apa sedikit? Dan betapa banyak orang yang terjaring dengan itu. Coba saja nih yang kajian kita ini, alhamdulillah ada yang hadir. Coba kita bikin sekalian panggung. Yang panggung itu perempuan laki-laki joget, tapi kita kasih judul salawatan kepada Nabi. Wah, itu penuh datang. Ya tidak? Padahal sangat jelas hati yang bersih, yang jujur, sangat tahu nggak baik laki-laki perempuan kumpul sambil joget. Nggak usah ilmu tinggi-tinggi, nggak usah pakai bahasa kitab, nggak usah pakai hafal Quran 30 juz. Hati yang jujur aja tahu bahwasannya itu nggak benar. Maka kembali lagi, kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Jadi hadirkan makna-makna ibadah di dalam keseharian kita. Dan bukan ibadah itu hanya di masjid. Jadilah kita pekerja yang niatnya karena Allah, ambil yang halal. Ketika waktu sholat berhenti kerjakan sholat. Ketika ada yang haram berhenti, jangan ambil yang haram. Ketika waktunya untuk punya hak yang lain, selesaikan hak dunia, kerjakan hak yang lain. Hak keluarga, hak anak, hak ibadah, hak belajar ilmu agama, itu semua punya hak. Jangan kita habiskan waktu kita hanya untuk satu hak, yaitu hak bekerja saja, tapi kita lupa hak-hak yang lain. Allah musta'an. Ini yang kita bahas. Ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, silakan. Iya. Jadi ada orang yang di dunianya itu orang yang penuh dengan musibah, kesulitan, kata Rasulullah SAW dalam hadis. Lalu ketika sesaat dia dimasukkan surga, lalu dia ditanya, ingatkah kamu dengan kesulitan dunia? Dia bilang tidak. Bukan berarti setelah sesaat ini dia nggak dimasukkan surga lagi. Dia kalau sudah masuk surga, ya akan masuk surga selama-lamanya. Tetapi sesaat, baru sesaat masuk surga, sedetik, 2 detik masuk surga, Allah langsung ditanya, pernahkah kamu capek? Pernahkah kamu susah? Jawabannya lupa. Karena kenikmatan yang paling nikmat. Jadi bukan pemahamannya ada orang masuk surga lalu salah lalu dikeluarkan lagi. Tidak. Ketika sesaat dia masuk surga, dia ditanya oleh Allah tentang kesulitan yang pernah dialami dan dia
lupa dengan kesulitan itu, dan dia tetap di surga selama-lamanya. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Tafadhol. Silakan, Pak. Iya. Bagaimana dengan orang yang sibuk dakwah namun belum berhasil mendidik anaknya menjadi soleh? Bagaimana orang yang berdakwah tapi belum berhasil mendidik anaknya soleh? Apakah selamanya orang yang berdakwah wajib anak dia soleh? Saya mau tanya. Kalau kita mewajibkan itu, maka kita telah mengatakan Nabi Nuh alaihissalam gagal dalam dakwah. Kalau kita mewajibkan itu, kita telah mengatakan Nabi Lut gagal dalam dakwah. Nggak boleh. Nggak boleh kita menjatuhkan orang, wah anak aja nggak soleh, maka saya nggak terima juga dakwah bapaknya. Subhanallah. Ya. Karena terkadang orang diuji. Ada yang diuji dengan anak. Nabi Ibrahim diuji dengan siapanya? Bapak. Nabi Muhammad diuji dengan siapanya? Paman. Nabi Nuh diuji dengan istri dan anak. Semua diuji. Jadi kalau kita mutlakkan seorang dai tapi anaknya berantakan, pasti dakwah jelek, hati-hati, tipuan setan. Tipuan setan. Iya. Karena Nabi ada yang, apakah Nabi Muhammad SAW gagal mendakwahkan kepada pamannya? Padahal pamannya hidup bersama Rasulullah dari umur Rasulullah 8 tahun. Meninggal kakeknya Rasulullah, Abdul Muttalib, Rasulullah dititipkan ke Abu Thalib umur 8 tahun sampai umur Rasulullah 50 tahun lebih. Berarti 40 tahun lebih dia bersama Abu Thalib. Itu udah kayak bapaknya sendiri. Tetapi kalau ada juga orang yang berdakwah, ini kita poin satu sisi ya, menyalahkan orang, menyalahkan dakwahnya gara-gara anaknya tidak soleh. Jangan kelebihan dosis, nanti kau akan salahkan Nabi Nuh alaihissalam. Tapi ada juga orang yang berdakwah kemana-mana, kalau dibilang anakmu kenapa nggak kau dakwahkan, saya serahkan kepada Allah. Ini salah. Ini salah, Pak. Kau tidak punya kewajiban mengetok pintu rumah tetanggamu kalau pintu kamar anakmu belum kau ketok untuk sholat. Mana yang ditanya kita di yaumul qiyamah? Pintu tetangga kita atau pintu kamar anak kita? Pintu tetangga kita ketok-ketokin suruh sholat. Bagus kan? Bagus. Tapi pintu kamar anakmu tidak pernah kau ketok untuk sholat. Ketika dikatakan aja anakmu sholat, enggak. Nanti biar serahkan sama Allah. Saya perbaiki orang lain, Allah yang perbaiki dia. Subhanallah. Tawakal boleh, tapi apa ya? Apa itu namanya? Tawakal boleh, tapi melupakan sebab jangan. Tidak kan orang dikatakan tawakal kalau dia hanya bergantung kepada Allah tanpa menempuh sebab, tanpa usaha. Maka ada seorang yang datang ke masjid Rasulullah, tiba-tiba dia taruh begitu aja ontanya. Kata Rasulullah, kenapa nggak diikat? Saya tawakal sama Allah. Ya hilang ya tawakal, ya tetap ada ya tawakal. Kata Rasulullah, ikat ontamu, tawakal sama Allah. Tempuh sebab supaya dia nggak lari, diikat. Kemudian kalau sudah sempurna sebabmu, tawakal sama Allah. Jadi salah, Pak, kalau ada orang yang kemana-mana dakwah, pergi kemana-mana, tapi anaknya dia nggak dakwahkan, istrinya nggak didakwahkan, dengan tujuan saya wajib berdakwah. Kamu tidak wajib berdakwah, kamu bukan nabi. Kamu itu wajib mendidik dirimu dan keluargamu dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mana yang lebih wajib bagi saya? Ini saya nih. Menjaga umat atau menjaga diri dan keluarga saya, Pak? Menjaga diri dan keluarga saya. Lah kan kamu dikasih Allah sedikit ilmu, bisa baca Quran, bisa bahasa Arab. Iya, tapi tetap yang wajib itu adalah menjaga diri keluarga dulu, baru menjaga orang lain. Lah bagaimana lagi orang yang nggak punya ilmu sama sekali? Baca Qurannya belum bisa, baca hadisnya nggak bisa, memahami hadisnya nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa.
Tapi dia katakan, saya mau berdakwah. Apa yang mau kau dakwahkan kalau kau nggak punya ilmu? Ya pokoknya ajak manusia kebaikan, Ustaz. Oke, ajak manusia kebaikan sementara kau belum mengerti kebaikan itu apa. Ya, mengajak orang sholat kan baik, Ustaz. Oke, mengajak orang sholat itu baik, tapi bukan hanya itu yang dikatakan ilmu agama. Jadi ini poin yang kedua. Kalau dia berdakwah tapi menelantarkan keluarganya, itu salah. Allah berfirman dalam Quran surat Tahrim ayat 6, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Langsung Allah amanahkan, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukan orang lain dulu, diri dan keluarga kita. Cukup sini atau ada yang lain? Satu lagi? Cukup ya? Oh ini panjang ya. Apa hukum percaya kepada Rasulullah, sunnah, apa ini? Syirah dan hadis. Apa hukum percaya kepada Rasulullah, surah dan hadis-hadis? Karena ada seorang yang sholatnya tidak 5 waktu, cukup dengan mengingat Allah. Karena zat perintah sholat 5 waktu tidak ada dalam Al-Quran. Ya Allah, hanya dalam hadis. Sementara hadis-hadis banyak perbedaan. Orang yang melakukan sholat masih banyak yang tetap berbuat keburukan, maksiat. Jadi menurutnya cukup mengingat Allah saja, berbuat baik, sedekah, berbuat jahat kepada orang lain. Mohon nasihatnya Ustaz. Inilah kalau agama itu akal-akalan, Pak. Ya. Ini sebenarnya faktornya satu, nggak punya standar dalam nilai kebenaran. Kan cuma nggak ada di Quran, cuma ada di hadis. Apakah yang tidak ada di Quran berarti tidak ada syariat kita? Ini salah satu pemahaman dan cara Syiah. Maaf, ini cara Syiah. Meragu-ragukan kita kepada agama kita dengan mengatakan tidak ada dalilnya di Quran. Padahal dia ingin kita murtad. Rasulullah mengatakan, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Kutinggalkan kalian 2 perkara yang tidak akan tersesat selama-lamanya, kitab Allah dan sunnah. Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitabnya Risalah. Ini kitab Risalah, kitab dasar memahami agama. Kata dia, kalau datang di Quran, dalil-dalil Quran yang mengatakan Allah turunkan Quran wa hikmah. Kan banyak tuh di Quran. Allah turunkan kepada kalian Quran dan hikmah. Maka kata Imam Syafi'i, Quran itu adalah Quran, hikmah itu adalah hadis. Walladzi nazzala 'alaikumul kitaba wal hikmah. Allah turunkan kepada kalian kitab dan hikmah. Kitab, kata Imam Syafi'i, itu adalah Quran, hikmah itu adalah hadis. Maka orang yang menolak hadis, dia telah menolak hikmah. Orang yang menolak hikmah, dia telah menolak Quran. Orang yang menolak Quran, dia telah kufur. Ini termaktub ditulis oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah sudah 1350 tahun yang lalu. Atau 1250 tahun yang lalu. Imam Syafi'i sudah menulis ini karena di masa itu sudah mulai terlihat ada orang-orang yang ingin meragukan ajaran Islam dengan ingin meninggalkan hadis-hadis Rasulullah. Di zaman itu, apalagi zaman sekarang. Lalu dia bilang hadis itu kan banyak yang perbedaan pendapat. Karena dia melihat hadis itu banyak perbedaan pendapat karena dia bodoh. Maaf. Kalau dia belajar ilmu hadis sebenarnya, semakin dia yakin hadis itu benar. Lah kan saya sekarang nggak tahu mana yang benar, yang mana yang salah. Ketidaktahuan Anda kepada yang benar dan yang salah itu karena kebodohan. Kalau belajar agama yang benar, mendalami agama yang benar, dia akan tahu mana yang hadis sahih, mana yang hadis dhaif. Dan bisa dibuktikan secara ilmiah hadis itu betul-betul ucapan Rasulullah. Dan sekali lagi, tidak ada satupun agama di muka bumi ini yang bisa membuktikan ucapan Nabi mereka
sebagaimana orang Islam bisa membuktikan ucapan Nabi mereka melalui ilmu sanad. Boleh Pak? Ini ucapan ini Islam saja yang punya sanad, ini didengar oleh mereka ahlu teologi selain Islam. Teologi Kristen. Buku mereka, Injil, mana buktinya secara sanad itu diucapkan oleh Isa alaihissalam? Nggak usah pakai sanad, langsung kita buka, kita tahu bahasa Indonesia. Semenjak kapan Nabi Isa alaihissalam pakai bahasa Indonesia? Bahkan sebagian kitab suci mereka kalau udah ke daerah, ada yang pakai bahasa daerah. Semenjak kapan Nabi Isa pakai bahasa daerah? Taruhlah yang pakai bahasa Ibrani. Buktikan secara sejarah buku itu adalah dari Nabi Isa alaihissalam. Nggak bakalan bisa mereka, Pak. Kita orang Islam disuruh buktikan, kita bisa buktikan dengan ilmu sanad namanya. Ilmu sanad tuh gimana, Ustaz? Ilmu rantaian orang yang bercerita. Itu bisa dibuktikan orang-orangnya, Pak. Maka hadis itu selalu ada riwayat namanya hadis riwayat Muslim. Apa fungsinya? Fungsinya kalau kamu mau melihat rantaian orang sampai ke Rasulullah, itu di dalam bukunya Muslim dibuka. Imam Muslim bilang, kata Imam Muslim, berkata guruku. Nanti gurunya berkata guruku. Dan di gurunya lagi bilang, contoh, ya, berkata Imam Syafi'i dari Imam Malik bin Anas, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah. Yang berkata siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tulis dalam bukunya. Sampai kepada kita sekarang bukunya. Ditanya, Imam Syafi'i ini dengar perkataan Rasul dari mana? Kan nggak semasa, nggak sejaman. Imam Syafi'i bilang dia dengar dari Imam Malik. Ditanya lagi, Imam Malik dengar dari mana? Imam Malik kan nggak ketemu Rasulullah. Imam Malik ketemu Nafi'. Ini siapa nih Nafi'? Ada bukunya. Nafi' disebutkan hidupnya, sejarahnya, disebutkan hafalannya, disebutkan agamanya, disebutkan ketakwaannya, disebutkan rinci, namanya buku biografi. Nanti Malik dari Nafi' disebutkan juga siapa gurunya dia, siapa muridnya dia. Itu semua termaktub di dalam perpustakaan Islam, ada semuanya. Dan ini nggak dimiliki kecuali hanya Islam. Jadi kalau dibilang hadis itu ada yang benar, ada yang salah, itu menunjukkan ketidakpahaman dia tentang ilmu hadis. Kalau dia paham ilmu hadis, dia akan tahu semua yang sampai kepada kita dari ucapan Rasulullah bisa dipertanggungjawabkan secara otentik sejarah orang yang menukilkannya. Ya, jadi semua yang dinisbatkan ke Rasulullah sebenarnya bisa dibuktikan secara sejarah betul nggak sampai ke Rasulullah. Sampai benda pun, Pak, benda yang mengaku rambut Rasulullah itu harus dibuktikan secara sejarah siapa yang membilang rambut ini rambut Rasulullah. Umpamanya saya dapat dari guru saya, guru kamu dari mana? Dari guru saya. Guru kamu dari mana? Dari guru saya. Itu harus dari siapa sampai ke Rasulullah. Kalau tiba-tiba putus, nggak bisa kamu bilang sampai Rasulullah. Dhaif namanya, terputus. Begitupun nasab. Nasab, ini kan lagi rame nih, nasab itu sampai Rasulullah atau tidak. Kita nggak mengingkari ada nasab. Jadi siapa Ahlul Bait? Ahlul Bait itu adalah keturunan Abbas. Ahlul Bait itu keturunan Abdul Muttalib. Ahlul Bait itu keturunan Bani Hashim. Itu Ahlul Bait. Jadi kalau orang cuma mengatakan Ahlul Bait itu keturunan Husain, ini ciri-ciri Syiah, Pak. Padahal Ahlul Bait itu bukan keturunan Husain saja, keturunan Hasan juga Ahlul Bait. Keturunan Ali bin Abu Thalib Ahlul Bait. Kan Ali nggak menikah dengan Fatimah saja. Ali menikah dengan yang lain. Kalau anaknya Ali dari yang lain, Ahlul Bait bukan? Ahlul Bait. Tapi pengakuan orang sekarang Ahlul Bait itu sama pengakuan seperti hadis, harus terbuktikan secara sanad, betulkah dia keluarganya Nabi. Jadi kita nggak menolak mutlak, kita nggak menerima mutlak, harus dibuktikan betulkah dia keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya ucapan ini dia tidak
memahami ilmu agama yang benar. Al-Quran harus dipahami dengan hadis. Jangan pahami Al-Quran saja, kau tidak akan bisa paham dengan benar. Kau harus pahami Quran dengan hadis. Kalau kau pahami Quran dengan hadis, maka kau akan paham agama yang benar. Allah alam. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.